Senang ya. Assalamualaikum guys. Enggak, cukup terang. Hai semuanya, assalamualaikum. Halo mama, assalamualaikum. Halo semuanya. Rame. Ada apa ini, rame sekali ya? Rame sekali sepertinya. Ramenya. Ayo. 1000 nih, kita mulai. Halo mama, mama sehat terus ya. Mama Wiwi Wijayati itu mamanya Mamski. Mamanya Mamski Emma. Mamski ada berita baru, Mamski sudah berkomunikasi, sudah ngobrol. Minggunya nggak tenang, iya. Betul. Aduh, kalian juga udah banyak banget yang masuk ke DM-nya Mamski, sehingga Mamski merasa harus bikin video live ini supaya nggak ngejawab satu-satu. Dan kalian bisa langsung dengerin pendapat Mamski tentang apa yang terjadi ya. Alhamdulillah ya Ma, Mama sehat ya Ma. Makasih supportnya ya Ma. Tolong doain lancar selalu Ma. Mamski kita ngerti, khawatir. Iya tahu Mami. Mami Mamski. Oke. Yang bikin aku kesel banget itu waktu tadi sempat ngelihat ada videonya dari salah satu lawyernya yang menurut aku statementnya dia itu memojokkan banget Pak Haji Faisal. Dia bilang Pak Haji Faisal nggak kurang baik lah, dan dia bilang dia nggak suka kalau klien dia dibilangnya ibu tiri, which is nggak salah itu dibilang ibu tiri. Lah kan memang ibu tiri. Bukan ibu tiri, oma tiri. Ya memang oma tiri kan, bukan oma kandung ya. Kalau Oma Dewi, ya memang oma kandung, karena ibu kandung dari Bibi Andriansyah. Sementara kan kalau yang satunya adalah ibu sambung. Dulu sih zaman Mamski dulu nggak ada istilahnya sambung. Kita nggak tahu istilah sambung. Kita taunya ibu tiri. Kita ngomongnya gitu. Jadi memang bahasa sambung atau bahasa tiri ini mungkin sekarang di tahun 2022 ini sudah mulai ada perubahan kosakata ya, gitu. Ya maklum aja gitu, tapi artinya sebenarnya sama, tidak ada hubungan darah. Oke? Dan si lawyer tersebut langsung bikin statement yang menurut Mamski sangat tidak benar, dan saya akan klarifikasi di sini. Bapak lawyer yang terhormat, waktu Bapak bilang Pak Faisal itu tidak baik, saya sangat tidak setuju. Pak Faisal itu orang yang sangat baik dan mempunyai wibawa tinggi, juga kesabaran tinggi, dan berjiwa besar Bapak Faisal. Selama saya kenal Bibi, saya kenal Bapak Faisal, saya kenal Ibu Dewi, saya sangat respect dengan beliau. Sangat respect. Tidak pernah sama sekali Bapak Faisal itu membuat fitnah ya, menyerang anak-anak dari kakek yang satunya. Tidak pernah. Tidak ada sama sekali ucapan tentang narkoba lah, tentang fitnah orang bertopeng lah. Apalagi menyebutkan kata biadab terhadap sesuatu kejadian yang sebenarnya tidak ada. Coba kamu lihat lagi jejak digital, wahai pengacara. Ya, ini memang pekerjaan kamu, saya tahu. Profesi Anda sebagai seorang pengacara, pasti akan Anda bela mati-matian klien Anda. Tapi kita jangan menjadi takabur dan mendadak menjadi orang yang juga sembarangan, saenake dhewe ngono. Ngerti? Kalau menurut saya pribadi, berkunjung ke rumah seseorang, walaupun ke rumah ibu saya sekalipun, saya pasti ngomong. Kulo nuwun se, minimal nanya, "Mah, lagi ada di rumah nggak ya? Fani mau dateng." Itu tata krama basic loh. Basic. Saya ngomong sampai ngegas banget sumpah. Lah ini kalau memang mau punya niat baik,
mau pergi jalan-jalan keluarga, nggak ada yang menyalahkan itu. Tapi cara datangnya Pak, cara berkunjung di situ, kok ia bisa mengenyampingkan tata krama kita sebagai orang Timur? Sama ini seperti kasusnya yang kemarin itu datang, si host itu, yang tiba-tiba udah kameranya nyala datang ke rumahnya Pak Faisal. Gak punya tata krama, gak punya sopan santun, hanya demi konten dia mau ngonten. Habis nayangin si keluarga kakek satunya, tahu-tahu jeblus datang masuk ke rumahnya Pak Faisal. Memang rumah Pak Faisal tuh gak ada pagernya, langsung aja ada pintu ngablak, juga gak dikunci, orangnya friendly semua, orangnya ramah. Tapi ngejeblus masuk orang-orang kayak begini nih yang membahayakan. Sangat berbahaya sekali. Tolong di-share ya live-nya Mamski ini ya. Ini jeritan hati Mamski, seorang ibu-ibu, seorang wanita Indonesia ini, mewakili sekian juta netizen ini, saya berkata di sini. Gak punya tata krama, saya mau ke tempat orang tua saya aja, telepon dulu, nanya dulu, kulonuwun dulu. Iya, mau alasannya apapun, gak bisa sembarangan kayak begitu. Apalagi ya ini ya, menyangkut dari psikologisnya anak batita di bawah 3 tahun loh. Apa gak jerep, bakalan histeris kalau dikelilingin orang banyak yang energinya dia gak pernah dapet, gak pernah tahu, energi asing. Tahu gak? Pengacaranya istri si kakek satunya tuh, dengerin gue ya lu ya. Mamski itu ketemu Gala beberapa kali, tapi Mamski melihat posisi Gala, kondisi Gala, happy gak ya kalau gue deketin. Itu aja gue mikir loh. Itu aja gue mikir, udah berapa kali ketemu sama Gala. Kayak gimana ya, kita harus hati-hati, gak bisa sembarangan main pegang, main gremet. Lawang anak kecil, anak bayi. Lu udah punya anak belum sih, kumis lele? Gua aja yang belum punya anak aja ngerti. Hanya demi membela klien lu sampai segitunya lu. Paham gak sih lu psikologis anak? Cuma demi pekerjaan doang lu. Gue gak takut sama lu. Kemarin nge-live sama klien lu yang satunya itu, taplak meja kusut, gue gak takut. Kalian semua bikin heboh pagi-pagi. Kita semua ini udah pengen move on, udah gak pengen lagi drama-drama bodoh konyol kayak gini. Gila, gimana gak kabur dulu. Sesetres ini loh penanganan kalian, tidak punya sama sekali tata krama dan etika sedikit pun. Istighfar, istighfar, ya Allah, astagfirullahalazim. Kesel gua sumpah. Kalau datang mau ngajak jalan-jalan cuman suami istri, terus ada satunya lagi ponakan anaknya ya, berarti tantenya, udah teleponan kan enak. Enak loh. Tadi juga Mamski sudah mendengar ucapan dan statementnya Pak Haji Faisal. Kalau sudah ada putusan pengadilan, bahkan Pak Haji Faisal yang bakalan telepon, mempersilahkan datang untuk bertemu. Gak ada yang mau menghalang-halangi sama sekali. Tapi udah jelas, status hukumnya udah jelas. Jadi jangan kayak ujuk-ujuk, ini kayak sinetron gue nih. Settingan-settingan ujuk-ujuk, gerubak-gerubuk bawa wartawan apa. Yuk. Terus si satunya, si Toa disuruh bilang, lihat tuh, nggak dikasih izin, jahat. Ini nggak ada jahat, Pak Haji Faisal is the best, baik. Gua tahu, gua saksi hidup. Nggak ada jahat sama sekali. Belum pernah Pak Haji Faisal bilang biadab, itu nggak pernah. Belum pernah Faisal menghina atau memfitnah anaknya siapapun. Tidak ada sama sekali. Pak Faisal hanya melakukan tugasnya sebagai seorang bapak dan kepala keluarga dan sebagai kakek.
dari Gala. Biarpun capeknya luar biasa, saya bisa rasakan. Setiap saya bicara sama Pak Faisal, saya lihat dari raut wajahnya begitu lelah beliau, tapi masih bisa menahan emosinya. Bener-bener ya, ini ujian kesabaran ya semua netizen. Digoreng kita, dijebak sana sini, dijebak begini, jebak begitu. Dibilang bandar narkoba, dibilang tukang party, dibilang gak virgin, dibilang ini, dibilang itu. Semua cuma karena rasa iri. Ya, sampai hilang logikanya. Kalian hilang rasa kasih sayang. Sampai segitunya loh. Nggak pernah kenapa Faisal kamu pengacara, bisa-bisanya kamu bilang Pak Faisal tidak baik. Kenal juga enggak sama beliau. Itu Dede Gala aja udah nggak pernah Mamski itu ketemu Gala itu pas sebelum ke Bali, terus pas kemarin ketemu lagi. Cuma nggak ketemu 2 minggu. Itu aja Dede Gala ngeliat aku aja gini, ngeliatin aku tuh kayak gitu. Sampai aku tuh mikir-mikir mau ngedeketin, takutnya dia nangis, namanya anak bayi kan. Ini datang serombongan sirkus, nongol semua, masuk rumah, petantang petenteng. Kok bisa-bisanya sih di negara ini ada orang bersikap seperti itu? Kok bisa sih? Ini sudah sangat meresahkan, sangat mengganggu psikologis dari keluarga Dede Gala di situ. Dengan cara-cara yang tidak terhormat dan tidak punya moral. Berkunjung membawa wartawan, kalian tahu kalau itu di Amerika, sampai masuk, melangkahkan kaki masuk ke lahan orang, rumah orang. Halal buat nembak di sana. Karena sudah dianggap sebagai ancaman itu. Cara yang tidak baik sama sekali, tidak terpuji dan tidak bisa dicontoh oleh kita semua orang Indonesia yang melihat secara langsung. Ya, betul-betul keterlaluan. Saya yang nomor 1 dan teman-teman saya yang lainnya, Kim, Meta, Marisa, Ica, semuanya yang membela dan tahu betul sifat Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi, bahwa mereka itu adalah 2 orang yang memang bisa kita jadikan panutan. Aduh, gila, Mamski sampai emosi banget pagi-pagi, astagfirullah. Pagi-pagi, udah siang ini ya. Sore ya. Sore malah. Menuju malam. Iya.
dengar berita, lihat berita pagi tadi sampai kaget Mamski, sampai tanya ke Fadli, tanya ke Mama Bibi, ke Mbak Marisa Ica. Masya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, benar-benar astaga Tuhanku ya Rob. Ngomong kita sampai sama Kim juga sampai kaget kita semuanya. Ih gila ya, kok tiap sidang gak datang, tau-tau nongol begitu sih. Tiba-tiba si pengacaranya itu, sang ibu permaisuri terhormat, tercinta, tersayang, bisa-bisanya ngejelekin Pak Faisal. Udahlah abis ngomongin anaknya Pak Faisal, dibanding-bandingin, yang satu dibilang masih virgin. Sekarang masih jelek-jelekin, ada videonya lagi tuh pakai kacamata. Kacamata warna pelangi tuh. Mending cakep lu pakai kacamata lu. Jangan sembarangan ngomong lah sebagai pengacara. Junjung tinggi dong profesi kamu sebagai pengacara. Kok sembarangan bisa ngomong seperti itu? Menggiring opini publik pada Pak Haji Faisal gak pernah ngapa-ngapain kamu. Dibayar berapa sih kamu? Udah disetting Mamski, iyalah. Dia jadi pengacaranya si taplak meja kusut juga dia. Sama itu berdua. Semoga yang berwajib segera mengurus ini ya, dan menghentikan semuanya ini. Juga menegakkan keadilan, bahwa tidak bisa sembarangan orang memfitnah. Dengan gamblang dan jelasnya menyebutkan Pak Haji Faisal anak burik, Pak Haji Faisal tidak baik. Dengan gamblang menyebutkan nama Fuji, memposting fotonya, mukanya semua, menghina-hina. Untuk taplak meja kusut menyebut nama Vanessa Angel, Bibi, sebagai bukan, nggak tahu siapa bapaknya, sudah hamil 5 bulan. Semoga yang berwajib, polisi semua, kita semua netizen kawal ini sampai selesai, jangan lengah, jangan lepas. Maupun setahun, 2 tahun, 3 tahun, kawal terus. Udah gitu aja Mamski. Ya. Ini Mamski mau up lagi di feed ini. Besok Mamski live di TikTok ya guys. Besok. Iya, untuk rumahnya ada CCTV buat barang bukti kelak galak mau diculik. Tuh harus dipagerin tinggi rumahnya. Tapi yang paling bener adalah lawyer harus ketemu lawyer. Sesama pengacara ketemu dengan pengacara. Atur jadwal pertemuan. Itu yang benar. Karena ini sudah masuk pengadilan kan, nggak bisa main selonong boy aja. Selonong boy aja. Ngacok banget. Ini namanya mau main hukum rimba ya, mau main apa ini? Sehat-sehat dan kuat ya nak. Iya ma, makasih ya ma doanya. Tenang, kalau dukun kita nggak peduli. Udah pasti ada itu. Tipe-tipe orang kayak begitu, namanya juga di Asia, udah pasti punya tuh. Hitam sama hitam. Tapi ingat, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatannya 1 juta kali lebih kuat daripada ilmu hitam manapun. Mamski tidak pernah takut sama ilmu hitam. Sama sekali. Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu itu. Saya nggak ada takut-takutnya sama sekali. Ya, dan ingat ya, niat yang jahat sama orang yatim piatu, sama anak-anak yatim piatu, niat yang tidak baik, itu sama aja menggali lubang kuburnya sendiri. Tanpa harus dikirimin apapun ke mereka. Mereka yang udah bikin tali gantungan lehernya sendiri. Karena sudah menjolimin anak yatim piatu. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah pusing
tentang mau dukun apa dukun ini, udah itu gak usah dipikirkan ke arah sana. Pikirkan pengadilan ke depannya. Segera putusan untuk Dede Gala bisa dapat hak asuh dan hak walinya di Pak Haji Faisal sebagai kakek dan nenek yang bisa dijadikan panutan, dan keluarga yang sudah melindungi dari masih di dalam kandungan Vanessa Angel. Dan saya dengan tegas mengucapkan ini. Tolong didukung ya teman-teman netizen. Jalan terus kasusnya, taplak meja masih jalan terus. Doakan juga semoga ini ada istri-istri daripada orang-orang yang nanti berwenang untuk menyelesaikan kasus dengan si TM, sehingga segera kasusnya tidak bertele-tele. Karena kita semua mau melihat keadilan, di mana orang yang sudah meninggal dunia difitnah habis-habisan. Orang yang memfitnah ini jangan cuma berlenggang-lenggang dan berketawa-ketawa, merasa kebal hukum dengan menyebut instansi-instansi penting di negara ini. Karena negara ini negara hukum. Yang sudah jelas ada buktinya, video pencemaran nama baik ITE-nya masuk, penyebaran berita hoaxnya masuk, fitnah, meresahkan masyarakatnya masuk. Itu harus ditindak segera. Dan Mamski akan setiap hari pantau itu. Setiap hari Mamski nggak ada lepas dari memantau kasus ini, ya, sehingga ada efek jerah sejerah-jerahnya dia. Enak aja orang yang udah meninggal baik-baik main di fitnah begitu aja, terus yang memfitnah merasa nggak apa-apa, masih bisa nge-live ketawa ketiwi, menghina orang kiri kanan, masih bisa mengupload, menjelekkan lagi orang-orang lain, keluarga Galaskai, sahabat-sahabat Galaskai. Sebegitu merasa kuatnya dan powerfulnya. Siapa dia? Aduh, gila. Oke guys, iya memang sudah dikasuskan dan sudah akan berjalan. Mamski hanya dengan video ini semoga didengar oleh para berwajib ya, pihak yang berwajib. Dan Mamski juga mohon dukungan dari teman-teman semua netizen, dipantau, jangan sampai bosan ya. Kita pantau terus, kita pepet terus. Tetap kawal Gala sampai sukses, sampai selesai persidangannya, oke? Ya udah, Mama Fani udah selesai. Terima kasih ya teman-teman, aku mau up ini di feed biar jadi jejak digital buat Galaskai, buat kita semua saksikan sampai nanti di ujung dari cerita drama huru-hara terheboh ini di 2021 sampai 2022. Mudahan tahun ini selesai 2022, oke? Alright, stay fit semuanya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Mama, love you. Bye Mama Wiwi, dadah. Bye, bye semuanya.